hari ini mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita. Monggo silahkan. Mungkin dari Pak Samsul dulu ya. Monggo silahkan. Oke, baik. Selamat pagi kawan radio. Ya, Kang Mas dan Mbak Yu. Kang Mas dan Mbak Yu radio. Mohon maaf baru sekali ini datang radio, jadi belum tahu kami harus menyapa bagaimana. Ternyata Kang Mas dan Mbak Yu. Ya, Oke, betul. selamat pagi Kang Mas dan Mbak Yu semuanya di Jawa Tengah, bersama kami di Jateng Radio yang hari ini akan membahas terkait dengan tunjangan hari raya di tahun 2026 ini. Baik, sini sudah ditunggu-tunggu ya. Nah, ternyata Pak Samsul ini nggak datang sendirian nih, Kang Mas dan Mbak Yu. Hadir juga bersama dengan Pak Bayu. Nah, boleh disapa dulu nih Pak Bayu, Kang Mas dan Mbak Yunya, silahkan. Siap, selamat pagi Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah mendengarkan radio Jateng Radio ya. Yang pada sesi kali ini nanti kita akan membahas mengenai THR, bagaimana ketentuannya, siapa yang berhak, dan bagaimana misalkan ada pengaduan, kita akan melaporkan atau mengadu kemana atau konsultasinya kemana. Oke, baik. Nah, kalau ada pertanyaan momongannya sama Pak Samsul dan juga kayaknya Mas Samsul aja kali ya, dan juga Mas Bayu kali ya, lebih ini ya, nanti boleh disampaikan di 0813 9965 9922, namanya siapa, dari kabupaten atau kota mana atau daerah mana, baru pertanyaannya nanti akan dijawab ya Kang Mas dan Mbak Ayu. Setelah ini kita akan bahas semuanya ya, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara.
Radio dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara masih bersama dengan Mas Samsul dan juga Mas Bayu tentunya dari Naketrans Provinsi Jawa Tengah. Dan ngomongin THR ya, pasti semua orang ini bahagia kalau udah ngomongin THR. Pasti sudah nunggu-nunggu nih Kang Mas dan Mbak Yu, biarpun Lebaran masih masih beberapa hari lagi, beberapa minggu ya. Tapi kalau ngomongin THR sudah bahagia, dan apalagi kemarin baru saja dibuka ya posko THR, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2026. Nah, boleh diceritakan nih mungkin dari Mas Samsul atau Mas Bayu, bagaimana kemarin ya keseruan kemarin atau antusias masyarakat kemarin setelah dibuka, kemudian nanti di sana ada apa aja sih, maksudnya posko pengaduan ini ada isinya apa aja gitu. Monggo silahkan, siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan posko THR yang setiap tahunnya dari Disnakertrans, dari Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota sebenarnya juga membuka posko konsultasi dan pengaduan THR. Kemudian kalau kita berkaca dari tahun kemarin di Provinsi Jawa Tengah itu ada sebanyak 154 perusahaan yang melakukan pengaduan. 154 ya, lumayan betul, ya ini ya. Dengan jumlah pengadunya, yaitu pengadu bisa semua orang ya, bisa pekerja, bisa keluarganya yang melaporkan itu 254 pengadu. Bisa saja itu kan double perusahaan gitu yang diadukan. Itu yang paling banyak itu di sektor perusahaan umum. Dan ada juga di rumah sakit itu ada 6, kemudian ada di sektor pendidikan juga ada, kemudian perusahaan yang sedang pilot ya, mungkin kita sudah mengetahui di berita-berita seperti contohnya Sritek Group, itu kan waktu itu kan udah pilot ya. Itu terkait dengan pelaksanaan THR-nya juga bermasalah. Nah, terkait dengan posko THR ini kita ada beberapa kanal pengaduan, Kang Mas dan Mbak Yu. Yang pertama itu kita ada dari Kemnaker. Kemnaker. Kemnaker itu juga nantinya misal daerahnya pengaduannya ada di domisilinya di Jawa Tengah, nah nanti akan disampaikan kepada Disnaker Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penanganannya. Itu di posko.kemnaker.go.id. Posko thr.kemnaker.go.id. Kemudian di kita sendiri itu juga ada beberapa kanal. Di provinsi kita ada Lapor Gub, nah itu tinggal di WA atau SMS atau lewat medsos juga bisa. Kemudian ada juga kita ada aplikasi sendiri nama Siladu. Siladu. Iya, betul. Dan ada konsultasi lewat nomor HP. Tapi kebetulan saya nggak hafal nomor HP-nya, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Samsul kebetulan yang pegang. Ini langsung datang ke sini adminnya ya, luar biasa. Tapi ini hari pertama penasaran juga nih Mas Samsul. Hari pertama udah menerima aduan atau alhamdulillah masih belum gitu ya? Oke, baik, Kang Mas dan Mbak Yu Jawa Tengah ya. Jadi sampai dengan hari ini sejak dibukanya posko pengaduan THR di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah sampai dengan hari ini belum ada pengaduan dari pekerja. Jangan dulu kali ya. Mungkin karena belum ada kewajibannya, belum muncul oleh perusahaan, kan nanti wajib membayar THR-nya di H-7. Ya, di H-7 baru wajib. Nah, biasanya di situ yang paling rawan banyak sekali aduan itu di H-7. Lebaran itu baru banyak sekali aduan. Sedikit menambah yang tadi disampaikan Mas Bayu bahwa posko pengaduan THR kami yang ada di pelayanan publik di kantor dinas kami di Jalan Pahlawan nomor 16, di posko pengaduan THR kami setiap harinya dari tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret. Jadi posko kami mulai aktif dari 2 sampai dengan 31 Maret nanti. Berarti habis lebaran. Jadi, dong ini ya Mas ya? Setelah lebaran pun kami masih bisa melayani pengaduan terkait dengan aduan THR. Jadi nanti di posko pelayanan aduan di dinas kami itu kami ada 2 petugas yang bertugas setiap harinya. Jadi bertugas dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi ada 2 petugas, di mana petugas tersebut itu yang pertama pengawas ketenagakerjaan, kemudian yang kedua itu mediator hubungan industrial. Kenapa berbeda ada pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial? Karena
sebelum H-7 sejak posko dibuka tanggal 2 ini sebenarnya ranahnya dari teman-teman mediator. Jadi ada ranahnya konsultasi terlebih dahulu. Kewajiban untuk pembayaran THR-nya nanti di H-7. Itu kewenangannya pengawas ketenagakerjaan nanti untuk menindaklanjuti aduan apabila kewajiban sudah muncul tapi belum dilaksanakan oleh perusahaan. Baik. Nah, mungkin ini agak sedikit mengingatkan ya. Sebenarnya kan memang THR ini wajib ya dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ini apakah mungkin bisa disampaikan juga dasar hukumnya? Jadi untuk masyarakat yang nantinya kalaupun perusahaannya tidak membayarkan haknya gitu kan, itu dia tahu nih bagaimana harus bertindak gitu, Mas. Monggo silakan. Jadi ada dasar hukum di kita. Yang pertama di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait perubahan ya terkait sebagian dari Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian ada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Kemudian yang aturan pelaksanaannya itu ada di Permenaker Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan. Nah, itu dasar hukumnya. Nah, dari situ siapa yang berhak? Nah, nanti kan kita juga akan dilihat. Ya, kemarin juga kita banyak konsultasi dan pengaduan nih. Apakah saya berhak ya? Apakah kita juga berhak? Contohnya kemarin kita juga ada masuk dari honorer. Honorer di instansi itu sebenarnya bukan aturan dari ketenagakerjaan masuknya. Nah, sehingga kita berikan penjelasan memang itu bukan ranah kewenangan dari Disnaker karena sudah ada aturan tersendiri. Nah, ada juga mahasiswa kan itu dari Pak Gub membuka ini kan di medsosnya juga. Pak minta THR-nya ya seperti itu juga. Iya. Minta gubernurnya ya. Terus ya kalau minta dikasih ya semua minta nanti ya. Aduh pusing ya kalau itu ya. Nah, kalau untuk perusahaannya sendiri nih Mas, kira-kira idealnya yang benar itu sesuai dengan aturan itu harus memberikan mulai H-min berapa terus sampai berapa? Ya kalau sesuai dengan regulasi yang diatur di undang-undang kita di Permen 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan, kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR itu di H-7. H-7 ya. H-7 lebaran. Berarti kalau misalkan lebarannya tanggal 20, H-7-nya berarti 13. Ya, tanggal 13 itu sudah dia H-7 terakhir dia membayarkan THR itu di H-7. Itu yang ini ya. Apabila kecuali gitu kan, misalkan perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja, itu baru boleh paling lama sampai kapan? Nah, sebenarnya tidak ada toleransi seperti itu karena memang kami masih menunggu surat edaran sampai dengan hari ini. Surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan masih kita tunggu-tunggu karena surat edaran itu setiap tahunnya berbeda instruksinya. Kalau di tahun 2020-2021 itu surat edaran terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya, perusahaan yang memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja atau sedang mengalami kesulitan keuangan itu boleh dicicil. Kalau di tahun yang 2020-2021 pasca Covid, di awal-awal pasca Covid. Kemudian yang edaran di tahun 2025 kemarin sih sudah tidak ada lagi instruksi diperbolehkannya dicicil tidak. Tapi harus dibayar secara penuh sesuai dengan aturan yang sudah ada. Baik seperti itu ya. Nah, kalau perusahaannya sudah tahu kapan harus membagikannya, ya kadang itu yang susah adalah masyarakatnya. Masyarakat itu kadang mungkin dia baru bekerja, tapi dia udah menuntut, wah, kok saya nggak dapat THR. Nah, sebenarnya ada nggak sih aturan jelas bagaimana dan siapa-siapa nih yang berhak mendapatkan THR? Kemudian ada misalkan harus berapa tahun minimalnya mendapatkan THR berapa? Nah, ini monggo dijelaskan lagi nih Mas, silakan. Ya, betul. Jadi ini perlu kita ketahui juga sih, siapa sih subjeknya yang berhak. Nah, yang pertama itu adalah pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama 1 bulan penuh secara terus-menerus. Nah, satu syaratnya itu. Berarti nggak boleh libur-libur gitu ya? 1 bulan penuh. Kemudian yang kedua, bahwa pekerja atau buruhnya itu status hubungan kerjanya itu PKWT maupun PKWT itu berhak. Cuma nanti dilihat pengakhirannya kapan. Nah, itu syaratnya itu. Nah, nanti dari situ akan dihitung
berapa besar THR yang akan didapat dalam tahun itu. Misalkan dia sebagai PKWTT atau biasa kenal adalah karyawan tetap. Kalau PKWT itu tertentu, itu biasa kita kenal adalah kontrak. Oke. Kalau yang PKWTT atau tetap, misalkan PHK-nya H-30, itu berhak mendapatkan. Nah, sedangkan kalau yang PKWT, yang kontrak, itu masa kerjanya habis sebelum hari raya, itu tidak mendapatkan THR. Oke. Ada ketentuan seperti itu yang diatur dalam tadi yang dasar hukum yang udah kita sampaikan seperti itu, Kang Mas dan Mbak Ayu. Jadi memang mungkin ya terkadang masyarakat ada yang nggak tahu, tiba-tiba mengadu. Misalkan saya pernah nangani ada aduan kontraknya udah habis H-1. Wah, tanggung banget ya. Tanggung banget ini. Terus itu juga nggak dapat. Nggak dapat. Nah, itu sesuai regulasinya seperti itu. Iya. Aduh, itu nasib ya kalau kayak gitu ya. Terus kemudian ya kita jelaskan bahwa memang bunyinya regulasi seperti ini, bukan kita yang menentukan sendiri, karena memang dari undang-undangnya ada peraturan pemerintah sama Permenakernya mengatur sedemikian. Oke, betul. Nah, kalau untuk besarnya juga beda-beda ya, tergantung ininya ya. Jadi idealnya berarti kalaupun kita baru sebulan bekerja, kalau kita masuk full itu dapat. Tapi mungkin besarannya berbeda seperti itu ya. Betul. Oke, dibanding mereka yang memang bekerjanya sudah lama full. Lah, kira-kira seperti itu ya, Kang Mas dan Mbak Yu ya. Mungkin sambil diingat-ingat lagi, kalaupun memang kontraknya habis, biarpun Lebaran ya, ini kan puasa. Kontraknya habisnya besok, itu juga udah nggak dapat THR ya. Nah, ini kadang yang mungkin kurang dipahami. Iya, tidak dapat THR, tapi kadang ada perusahaan yang berbaik hati nih. Ya, yang berbaik hati karena dia sudah kerja mungkin gitu kan. Lama gitu ya. Kurang 1 hari kok kasihan. Ada yang ngasih juga ada. Iya, berarti itu kan cuman sukarelanya. kalau ada perusahaan yang memang saklek, dia sesuai dengan regulasi, dia tidak memberikan. Dan itu bukan merupakan suatu pelanggaran, karena memang regulasinya seperti itu. H-1 pun kalau dia hubungan kerjanya PKWT dia berakhir, dia tidak dapat. Oh, siap. Seperti itu ya, Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jadi nanti pun kalau misalkan menemukan masalah-masalah seperti itu ya jangan langsung protes ya, karena memang semua itu ada aturannya ya. Baik, kita akan istirahat sebentar, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara.
Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara masih bersama dengan Mas Samsul dan juga Mas Bayu dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah nih, Kang Mas dan Bayu. Kita masih membahas tentang THR atau posko THR. Nah, kalau tadi sudah dikasih tahu ya informasinya tentang bagaimana siapa saja yang berhak menerima THR, kemudian THR kapan dibayarkan. Nah, sekarang kalau misal nih sampai dengan H-7 Lebaran THR belum juga dibayarkan. Nah, ini yang harus dilakukan pekerja apa ya? Selain dia pasti bingung, gundah gitu kan. Terus aduh mau mengadu juga harus mengadu kemana gitu. Nah, yang harus dilakukan seperti apa? Kalau diam aja nanti hak saya nggak diberikan gitu. Silakan. Jadi ada fungsinya posko THR ini adalah menerima konsultasi dan pengaduan. Jadi kepada Kang Mas dan Mbak Ayu, misalkan kira-kira perusahaan yang jenengan semua kalau misalkan ada indikasi, indikasi tidak dibayarkannya THR di tahun 2026 ini, bisa konsultasi ke kita. Nanti misalkan H-7 memang belum terbayarkan, nanti kita ada petugas yang langsung turun ke lapangan atau kita panggil ke dinas atau mungkin kita hubungi lewat by phone. Gitu. Misalkan yang bersangkutan misalkan ada pengadu ya atau konsultasi sebelum H-7, misalkan 10 hari sebelum hari raya, kita follow up terlebih dahulu biasanya. Minimal by phone terlebih dahulu. Kita telepon, kira-kira benar nggak sih informasi yang diberikan oleh pengadu atau yang konsultasi itu terkait dengan pembayaran itu kurang dari atau melebihi H-7, nah, nanti kita akan tidak lanjuti misalkan H-7 itu memang belum terbayarkan. Karena di situ kalau misalnya H-7 pembayarannya kan sesuai ketentuan minimal H-7. Nah, apabila lebih dari itu, nanti akan ada sanksinya seperti itu. Nah, jadi petugas nanti yang akan melakukan pemeriksaan, nanti akan diberikan yang namanya nota pemeriksaan. Nota pemeriksaan 1, kemudian dilaksanakan atau tidak, terus baru nanti ada nota pemeriksaan 2. Nah, terhadap keterlambatan pembayaran, nanti ada yang namanya denda. Ada denda juga. Ya betul. Denda itu nanti akan diatur lebih lanjut oleh perusahaan yang nantinya untuk kesejahteraan pekerja itu sendiri. Kemudian bagaimana kalau perusahaan memang tidak membayarkan? Itu nanti ada yang namanya sanksi administratif. Nah, dari teguran tertulis sampai nanti ada pencabutan izin. Pencabutan izin ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan juga dari Anjani yang di Pekalongan juga menanyakan hal yang sama ya. Jika seorang pekerja belum menerima THR hingga mendekati hari raya, terus apa yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu? Seperti itu ya. Nah, kemudian mekanisme melapor nih. Nah, jadi misalkan masyarakat ingin melapor ke posko THR, itu secara online bisa juga kan ya, Mas? Nah, itu boleh dikasih tahu mekanismenya seperti apa, terus apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Mas dan Mbak Yu, jadi terkait dengan pengaduan yang akan disampaikan kepada kami di posko pengaduan THR, ada beberapa kanal yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh Mas Bayu, bahwa kami ada yang namanya lapor gubernur, ada nomor lapor gubernur, kemudian ada posko THR, posko pengaduan THR di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian kami sendiri juga punya kontak terkait dengan pengaduan ya, atau bisa ditulis kalian Mbak di nomornya, bisa diajukan di nomor WA, bisa WA ya, sekarang kan lebih gampang melalui WA. Ada di nomor 0819 1952 4945. Nah, ini nomor pengaduan yang kebetulan saya yang memegang nomor HP ini, dan saya langsung yang menindaklanjuti terkait dengan aduan. Tentunya nanti akan kita sampaikan terlebih dahulu ke pimpinan untuk mendapatkan disposisi ini siapa yang akan menindaklanjuti aduannya. Jadi 24 jam ya, Mas? 24 jam. 24 jam. Kemudian bebas pasti akan dibalas seperti itu ya. Pasti akan dibalas nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah, kalau dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ada nggak sih? Untuk dokumen terkait dengan pengaduan THR tidak perlu ada dokumen apapun, tinggal diberikan informasi saja perusahaannya apa, alamatnya di mana. Kalau memang benar-benar
perusahaan terlambat membayarkan THR. Oke, baik. Nanti tindak lanjut yang akan kami lakukan tadi juga sudah disampaikan Mas Bayu, cuman saya pertegas lagi bahwa nanti kita bisa menindaklanjutinya bisa dengan menggunakan mungkin kita telepon terlebih dahulu, kita klarifikasi terlebih dahulu, kemudian kalau klarifikasi kami rasa belum cukup, kami bisa menindaklanjuti langsung dengan berkunjung ke perusahaan. Kita minta klarifikasi dengan perusahaan terkait pembayaran THR yang belum dilaksanakan. Oke, nah aku penasaran juga nih, kalau untuk kasus-kasus yang tahun kemarin itu ada nggak sih yang mengalami hal yang sama gitu? Maksudnya ada perusahaan yang memang tidak membayarkan, kemudian sudah didatangi oleh Naketrans, terus lalu bagaimana gitu? Bahkan ada yang sampai mendapatkan sanksi gitu, ada tidak sih Mas? Kalau dari tahun kemarin, data yang kita punya untuk perusahaan yang tidak membayarkan THR, alhamdulillah kemarin nggak sampai sanksi administratif. Jadi ada paling mentok itu sampai di nota 2. Karena ada nota 1 nggak di ini, terus kemudian ada nota 2, nota pemeriksaan 2 baru dibayarkan. Nah, kebetulan yang belum mungkin ya, karena memang saat ini posisi masih pilot. Nah, terkait dengan Sritek saat ini terkait dengan pesangon dan THR-nya belum terbayarkan. Oke. Informasinya seperti itu. Baik, selebihnya sih aman-aman aja ya. Maksudnya untuk yang lain nggak masalah gitu ya. Dan semoga tahun ini nggak ada yang begitu kali ya. Amin. Harapannya sih nggak seperti itu nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah, kadang kan juga masyarakat itu takut gini ya. Kalau melapor nanti takutnya perusahaan akan marah gitu kan. Nah, ini misalnya untuk keamanan dan kerahasiaan nih untuk pelapor, karena kan takutnya begini nih, masyarakat ternyata diam aja, nihil aduan, ternyata masyarakat memang nggak mau lapor karena takut aja itu membahayakan mereka. Nah, sejauh ini bagaimana nih Mas? Terkait dengan penanganan pengaduan THR, tentunya kami akan merahasiakan identitas daripada pengadu. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan bahwa kami akan menanyakan terlebih dahulu THR-nya sudah terbayar belum. Gitu. Jadi ada trik-trik yang kita gunakan untuk menangani aduan THR ini dalam rangka kita merahasiakan identitas dari pelapor juga. Oke, jadi tetap aman ya identitasnya ya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita akan bahas ya. Kita akan baca-baca dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu sebelum kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di SMS ya. Yang lainnya juga masih ditunggu, mumpung ada Mas Bayu dan juga ada Mas Samsul akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu semuanya.
Radio dengerin Jateng dari mana saja. Kita akan masuk ke menjawab pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu. Alhamdulillah ini ada beberapa yang bertanya. Ada dari Pekalongan ini, ada Ani ya. Mau bertanya dokumen apa saja? Mungkin tadi belum kurang jelas ya. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan buat pekerja ketika ingin melaporkan keterlambatan dan ketidaksesuaian THR? Monggo. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Ani dari Pekalongan. Di sini saya bisa menjawab terkait dengan pertanyaan Mbak Ani. Jadi terkait dokumen apa yang harus disiapkan oleh Mbak Ani misalkan atau rekan-rekannya yang mau mengadukan terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai. Ya, kalau pembayaran THR-nya tidak sesuai, tentunya kita butuh dokumen yang namanya bukti pembayaran THR-nya. Nanti kita akan coba bantu menghitung apakah THR-nya ini sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kami juga harus tahu juga berapa lama masa kerja dari si pekerja tersebut. Karena di situ akan diketahui nominal THR yang harus diterima si pekerja tersebut berapa. Jadi sekali lagi Mbak Ani, ada rumus penghitungan terkait dengan pembayaran THR. Jadi tadi di awal sudah disampaikan Mas Bayu bahwa syarat untuk mendapatkan THR itu adalah pekerja yang sudah bekerja minimal 1 bulan. Jadi bekerja 1 bulan itu sudah berhak mendapatkan THR, tapi tidak 1 kali gaji. Ya mungkin ada yang berpikir saya sudah kerja kok THR saya beda sama teman-teman saya. Nah ini kan kita harus cari tahu juga, mungkin masa kerjanya belum ada 1 tahun sehingga THR yang diterima tidak full 1 kali gaji gitu. Jadi rumus perhitungannya apabila kurang dari 1 tahun, misalkan Mbak Ani bekerja baru 1 bulan, berarti 1 bulan dibagi 12 bulan dalam 1 tahun dikalikan upah dalam 1 bulan. Nah itu yang diterima oleh Mbak Ani. Jadi proporsional kalau dia belum 1 tahun. Tapi kalau masa kerjanya sudah 1 tahun full 12 bulan, dia berhak mendapatkan upah, berhak mendapatkan THR, mohon maaf, 1 kali gaji. Gitu. Seperti itu ya. Jadi memang semuanya ada aturannya ya Mbak Ani ya, dan ada rumus penghitungannya. Nah berarti ini tinggal disesuaikan aja Mbak Ani sudah kerja berapa lama gitu ya. Kalau memang baru bekerja ya mau menerima full ya nggak boleh karena memang ada aturannya Kang Mas dan Mbak Yu. Berikutnya kita ke Duta yang ada di Tawang. Bagaimana nih saya memastikan laporan saya ini benar-benar diproses dan tidak terhenti di tahap administrasi saja. Monggo. Mas Duta, ya Mas Duta tadi menanyakan terkait dengan bagaimana untuk mengetahui prosesnya sampai di mana ya. Kalau kami sarankan Mas Duta, nanti misalkan Mas Duta mau mengadukan tentang pengaduan THR di perusahaannya, nanti bisa diadukan di aplikasi kami saja yang di Siladu ya. Alamatnya di bit.ly /aduan pekerja. Ya, nanti adukan aja di situ, nanti Mas Duta atau pekerja yang mau mengadukan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, nanti dari situ Mas Duta atau pekerja di Jawa Tengah bisa mengetahui tindak lanjutnya sampai di mana. Karena nanti akan selalu diupdate oleh petugas yang menindaklanjuti. Baik. Nah, Siladu ini kan berarti di web ya, Mas? Di web ya. Jadi tinggal diketik aja Siladu. Terus tadi masukin bit.ly aduan, sebentar saya buka. bit.ly // 2 kali aduan pekerja. Di situ ya. Ini lebih gampang diaksesnya ya, apalagi kan sekarang juga hampir setiap orang punya internet ya. Jadi kalau memang ingin tahu boleh aduannya dicek di situ. Kalau di Siladu itu nanti akan dapat kayak nomor ini ya. Antrian. Ya betul. Nomor registernya. Nomor registernya nanti bisa ngecek perkembangannya sampai mana. Gitu. Lapor grup juga sama. Termasuk di Posko Kemnaker juga ada nomornya, nanti bisa ngecek perkembangannya sampai mana sih ini. Ini sudah masuk JNN belum sih di Siladu ini? Untuk dimasuk di aplikasi JNN belum ya? Belum. Belum. Baik. Nah, jadi bisa langsung diklik aja di di web
searching ya, Siladu, kemudian bit.ly / aduan pekerja. Nah, nanti di situ bisa dicek aduannya udah sampai mana gitu. Kasusnya. Baik. Nah, berikutnya dari ngalian ada Eno. Berapa lama biasanya proses sampai ada respon dari laporan yang diajukan nih, Pak? Jadi ketika ada aduan masuk dari kanal yang kita terima ya kan, beberapa kanal tadi itu dari Posko Kemnaker, ada Siladu dari kita, ada Lapor Gub, itu nanti kita akan pilah dulu apakah itu termasuk konsultasi, hanya tanya aja. Kalau tanya aja nanti biar responnya cepet. Oke. Yang penting jangan tanya kabar ya. Atau sudah makan belum gitu, jangan ya. Itu kan kita pilah apakah konsultasi atau pengaduan. Nah, kalau pengaduan nanti kita naikkan kepada pimpinan terlebih dahulu pada hari itu, kemudian didisposisi, kemudian kita lihat dulu lokasinya di mana, karena kita lokasi dari Disnaker ini kan wilayahnya Jawa Tengah nih. Nah, kita punya 6 UPT. Nah, 6 UPT nanti itu akan juga melaksanakan atau menindaklanjuti aduan-aduan tersebut. Nah, kalau misalkan di Pekalongan ada UPT kita di Pekalongan, ada di Banyumas, ada di Surakarta, ada di Pati, sama di Magelang, ada di Semarang juga. Nah, itu nanti dicarikan yang paling dekat. Misalkan pengaduannya dari Banyumas misalkan. Nah, itu nanti akan didisposisi ke pengawas tenaga kerjaan yang ada di Banyumas, sehingga bisa diharapkan bisa cepat tidak lanjutnya. Atau enggak, sebelum H-7 sudah ada pengaduan dari petugas yang ditunjuk atau didisposisi akan melakukan follow up terlebih dahulu dengan telepon. Nah, kita secepat mungkin lah. Yang penting jadi dimanapun lokasinya, maksudnya misalkan mengadunya pun di provinsi, nanti pun juga akan disampaikan ke tempat terdekat ya, UPT terdekat, agar prosesnya lebih cepat seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, Mas Eno. Kalau di ngalian pasti ya di Semarang lah, dekat ya. Terus berikutnya ini ada dari Aldi. Apa sanksi tegas untuk perusahaan yang menunggak atau mencicil THR tanpa kesepakatan? Kemudian adakah inspeksi mendadak nih atau sidak ke perusahaan-perusahaan tertentu nih, Pak? Enggak. Oke, Mas Aldi ya. Aldi. Oke, Mas Aldi. Jadi sesuai dengan regulasinya terkait dengan THR yang tidak dibayar itu, sanksinya sesuai Permenaker nomor 6 tahun 2016 itu tegas. Di situ dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang tidak membayar THR itu sanksinya administratif. Ya, jadi mungkin ke depan sampai ke pidana saya juga kurang tahu. Cuman regulasi yang ada sekarang itu yang di Permen 6 tahun 2016, perusahaan yang tidak membayar THR itu sanksinya adalah administratif. Sanksi administratif tadi sudah disebutkan Mas Bayu juga di awal, tapi mungkin saya ulang lagi. Jadi ada teguran tertulis, ya, ada teguran lisan, terus kemudian sampai dengan pembekuan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan izin, itu bisa diberikan oleh pemerintah daerah. Sampai pencabutan izin ya. Sampai dengan pencabutan izin. Baik, mungkin ada tambahan, Mas Bayu? Jadi kepada intinya terkait dengan permasalahan THR ini ya, ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama itu THR tidak dibayarkan. Nah, berarti memang THR itu tidak dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah THR tidak sesuai ketentuan. Misalkan seharusnya bayar 5 juta, itu hanya dibayar 3 juta, misalnya seperti itu. Kemudian atau enggak dibayar syarat cicil tadi yang ditanyakan sama Mas Aldi. Kemudian yang ketiga THR terlambat bayar. Nah, misalnya dari ketentuan H-7 sudah harus dibayarkan. Ternyata dibayarkan misalkan H-2 atau H-1. Nah, 3 kategori itu yang biasanya terkait dengan permasalahan pembayaran THR. Betul. Nah, dari ketiga ini tahun kemarin yang paling banyak di nomor berapa? Yang paling banyak sesuai data kita yang penanganan kemarin itu terlambat. Yang terlambat ya. Ya, kita wajar sih, terkadang perusahaan sedang menyiapkan mungkin dari biayanya dan lain sebagainya dihitung, apalagi karyawannya misalkan ribuan atau puluhan ribu. Ya, itu pusing ya. Kita juga memaklumi dari pekerja juga, memang kita butuh untuk kegiatan Lebaran lah misalkan. Terkadang ya kok belum cair-cair, risau, takutnya nggak kebayar, akhirnya kita laporan. Tapi ternyata setelah kita konfirmasi, perusahaan sudah menyiapkan dan memang dibayarkan. Baik. Nah, ada dari Ical juga yang bertanya nih, apakah ada kasus ya di mana pekerja kehilangan pekerjaan setelah melapor, dan kemudian apakah ada data aduan atau penyelesaian ini bisa diakses oleh publik? Nah, monggo silakan. Kalau terkait dengan
ada pengadu kemudian di PHK selama ini ya belum ada. Ya, karena aman juga ya Mas Aman, ya. betul. Memang kalau misalkan kita butuh data tertentu, kan tadi syaratnya pengaduan menyampaikan nama perusahaan, kemudian data dia lamanya bekerja, kemudian data upahnya dia. Nah, itu untuk penghitungan tadi yang disampaikan Mas Samsul, untuk perhitungan apakah sesuai atau tidak. Nah, ada, tapi untuk case tertentu kita izin terlebih dahulu kepada pengadunya. Karena kan kalau kita melakukan pemeriksaan ke perusahaan, kalau misalkan yang dibayarkan, terkadang ada beberapa yang nggak dibayarkan. Misalkan dari 10 ternyata ada 2 yang belum. Nah, kita nggak mau harus tanya terkait dengan 2 orang ini misalkan seperti itu. Sehingga harus membuka. Tapi kita sampaikan kepada perusahaan bahwa ini jangan sampai nanti ini terjadi apa-apalah seperti itu. Baik. Nah, tapi sampai selama ini ya belum aman-aman aja ya sejauh ini ya. Oke, nah mumpung ini kan masih ada beberapa waktu nih, mungkin ada nggak sih himbauan dari Disnakertrans tentunya kepada perusahaan-perusahaan nih menjelang Idul Fitri, karena kan memang sebenarnya kita harus melindungi pekerja ya, tapi kan perusahaan juga kita butuh perhatikan tentunya ya, karena mereka yang mengeluarkan uang. Nah mungkin apa nih yang ingin disampaikan, mungkin ada himbauan-himbauan gitu, monggo silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan himbauan yang bisa kami sampaikan kepada perusahaan, tentunya karena pembayaran THR Hari Raya Keagamaan kepada pekerja itu suatu kewajiban, jadi sudah semestinya perusahaan sudah bisa menyiapkan dan sudah mengestimasi waktu. Tentunya kalau memang harus punya manajemen sendiri ya, maksudnya diatur lah. Monggo silahkan perusahaan diatur kalau memang berat pembayaran THR sekaligus, bisa perusahaan itu dengan cara mungkin dia menyisihkan dulu setiap bulan berapa, kemudian setelah tiba saatnya harus dibayarkan, jadi tidak terlambat pembayarannya. Oke, baik. Nah, kalau untuk ini komitmen nih, karena kan pekerja ini juga kita butuh melindungi ya, apalagi pemerintah harus ada di depan untuk melindungi para pekerja-pekerja khususnya di Jawa Tengah. Nah, sejauh ini upaya-upaya apa nih yang tetap dan terus dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah? Yang pertama, kita ada pembinaan sebenarnya. Kita ada pembinaan kepada perusahaan. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu, dari teman-teman kita, dari teman-teman mediator hubungan industrial, dari pengawas tenaga kerjaan, itu ada yang namanya pembinaan untuk memberitahukan bahwa ini memang ada kewajiban untuk membayarkan THR setiap tahunnya. Di situ ada kewajiban tadi yang udah kita bahas dari awal tadi, ketentuan-ketentuan seperti apa. Kemudian kita juga ada mitigasi. Mitigasi. Nah, sesuai arahan Pak Aziz selaku kepala dinas, kita harus mitigasi terlebih dahulu. Perusahaan mana untuk tahun ini ya kira-kira yang ada potensi perusahaan yang tidak membayarkan. Nah, itu. Nah, kemudian mungkin ada tadi menyambung dari yang disampaikan Mas Samsul ya, terkait dengan komitmen juga, terkait dengan kewajiban ya perlindungan kepada tenaga kerja. Kita harus juga ada yang gak kalah penting terkait dengan komunikasi di situ. Jadi ada komunikasi antara pekerja dengan perusahaan. Kira-kira mungkin ini loh, minimal kita menyampaikan kondisi perusahaan, atau enggak THR ini loh saya bayarkan tanggal ini karena memang lagi perhitungan di akuntansi atau di akunting atau bagaimana, sehingga pekerja sudah terinformasi. Nah, atau enggak mungkin memang karena kondisi perusahaan memang ya mungkin tadi ada informasi memang kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja, ya manfaatkanlah komunikasi atau bipartit ya antara perusahaan dengan pekerja di situ. Seperti itu ya. Jadi memang biar enak ya antara perusahaan dan juga pekerjanya juga. Ya. Baik, karena waktunya juga sudah tidak banyak nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Mungkin closing statement nih dari Mas Bayu dan juga tentunya dari Mas Samsul. Mungkin pesan singkat aja nih yang ingin disampaikan untuk pekerja dan pengusaha di Jawa Tengah tentunya menjelang Lebaran. Monggo. Mungkin dari Mas Samsul dulu ya, baru Mas Bayu, silakan. Oke, baik. Jadi pesan saya atau closing statement dari saya, karena ini memang THR ini kan merupakan hak daripada pekerja. Jadi kami dari Dinas Tenaga Kerja tentunya kami akan membantu hak-hak pekerja yang memang belum diterima apabila nanti kewajiban pembayaran THR sudah wajib harus diberikan. Oke, baik. Mas Bayu, monggo silakan. Jadi mungkin hampir sama ya, karena memang kita kebetulan dari kita ini adalah pengawas tenaga kerjaan ya kita minta kepada perusahaan bayarlah THR sesuai dengan ketentuan, itu saja.
Oke, bayarlah THR sesuai ketentuannya. Baik, semoga nantinya pekerja akan tersenyum semuanya ya, pekerja dan juga pengusaha bisa lebaran dengan bahagia ya, dan tidak banyak aduan-aduan ya, semuanya lancar. Dan terima kasih untuk Mas Samsul dan juga Mas Bayu untuk sharing-sharingnya. Buat Kang Mas dan Mbak Ayu yang terlambat mendengarkan siaran radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube channel Jateng Radio ya. Jadi nanti sewaktu-waktu apabila ingin mendapatkan informasi seputar Posko THR, nanti bisa langsung menuju YouTube channel Jateng Radio. Kalau begitu, saya Risti beserta Mas Bayu dan Mas Samsul undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.